Oke, selamat malam semuanya, para mahasiswa prodi bisnis di mana saja pun berada. Pada malam ini Bapak akan menyampaikan tentang manajemen pemasaran ya. Jadi mata kuliah manajemen pemasaran ini di mana materinya akan Bapak sampaikan secara khusus ya untuk mahasiswa prodi bisnis yang mengambil manajemen pemasaran, yang terutama yang menyangkut bauran pemasaran ya. Jadi bauran pemasaran ini di dalam kegiatan manajemen pemasaran itu sendiri merupakan inti pokok bagaimana para pengusaha para kegiatan usaha di dalam memasarkan produknya di dalam kegiatan usaha baik secara lokal maupun secara global. Nah, terutama di dalam kegiatan kegiatan usaha ini secara global di dalam suatu perusahaan ini yang menjadi inti pokok perusahaan adalah bagaimana keberhasilan di dalam memasarkan sebuah produk. Nah, produk itu terdiri dari produk yang dalam bentuk barang maupun produk dalam bentuk jasa. Nah, pemasaran produk ini tentunya dibutuhkan strategi khusus di dalam pemasarannya. Nah, strategi khusus itu diantaranya terdiri dari 4P. 4P itu yang pertama produk, yang kedua price, artinya harga. Produk itu tadi barang maupun jasa. Yang kedua harga, ketiga tempat, termasuk distribusinya. Kemudian bagaimana mempromosikannya, itu yang penting Kemudian di dalam kegiatan usaha ini memasarkan produk yang dilakukan oleh para pengusaha tentunya ada hal-hal yang penting, yang paling utama untuk dilakukan. Nah, jadi yang paling penting adalah pelaku pemasaran harus mengetahui pendekatan yang membantu mereka merumuskan strategi perumusan strategi di dalam bauran pemasaran yang sering disebut dengan marketing mix. Nah, apa tadi itu bauran pemasaran tadi? Ada beberapa poin tadi yang telah saya sebutkan, yaitu produk, price itu harga, place itu tempat, itu termasuk distribusi, kemudian promosi itu promosi. Nah, di sini apa itu produk? Nah, itu dijelaskan produk. Produk yang hebat adalah produk yang bisa memuaskan kebutuhan. Jadi produk itu yang diproduksi oleh sebuah perusahaan yang mampu memenuhi kebutuhan daripada konsumen itu sendiri. Nah, produk yang hebat tidak akan berarti apa-apa jika produk itu tersembunyi. Nah, itu yang kemudian sembunyi dan tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Nah, di dalam marketing mix, strategi produk merupakan unsur yang paling penting karena dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. Pemilihan jenis produk yang akan dihasilkan dan dipasarkan akan menentukan kegiatan promosi yang dibutuhkan, serta penentuan harga dan cara penyalurannya. Nah,
di dalam marketing mix ini atau bauran pemasaran, strategi itu sangat penting, ya, sering disebut dengan strategi produk. Ya, itu artinya ya, strategi yang merupakan unsur yang paling penting, ya, karena dapat mempengaruhi ya di dalam pemasaran lainnya. Ya, bagaimana memilih jenis produk yang akan dihasilkan itu ya sangat sekali ya penting ya, karena itu menyangkut apakah dibutuhkan atau tidak oleh itu ya konsumen. Ya, gitu ya. Kemudian pemilihan jenis produk yang akan dihasilkan kemudian dipasarkan akan menentukan kegiatan promosi yang dibutuhkan. Nah, jenis produk itu menentukan nah, promosi bagaimana ya yang akan dilakukan dan di mana melakukan ya produk itu bisa dipromosikan ya. Nah, itu menurut ya Ciptono ya tahun 2014. Oke. Jadi Ciptono mengatakan bahwa produk merupakan bentuk penawaran perusahaan yang ditujukan untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, artinya ya, produk ini tidak sembarangan dibuat yang akan dipasarkan. Tentunya harus menyesuaikan ya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, bagaimana kualitasnya, ya, kemudian bagaimana harganya menyesuaikan dengan pendapatan masyarakat. Kemudian ya, bagaimana memperkenalkannya kepada masyarakat. Ya, termasuk di dalam hal ini sebelum diperkenalkan, bagaimana cara mendistribusikannya. Nah, setelah itu mudah didistribusikan, barulah kita melakukan ya promosi. Ya, nanti kita lakukan promosi, tapi kita begitu konsumen ya secara menyebar memesan produk itu, apakah memungkinkan produknya bisa didistribusikan kepada konsumen? Nah, itu juga menjadi kajian di dalam melakukan promosi. Nah, itu oleh ya manajemen sebuah perusahaan atau sebuah kegiatan usaha. Apakah dia kegiatan usaha yang bersifat yaitu menengah ataupun usaha yang atas, yang kelas atas, ya, omset yang besar, ya. Karena dalam hal ini kita mengenal bahwa kegiatan usaha ini ada berbagai tingkatan, yaitu pertama mikro, usaha kecil, menengah, dan usaha besar, ya. Nah, ya, kedua kita akan membahas tentang harga. Harga adalah sejumlah nilai yang dipertukarkan untuk memperoleh suatu produk. Ya, biasanya harga dihitung dengan nilai uang. Harga yang tinggi bisa saja masih terjangkau konsumen dengan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Ya, harga merupakan statusnya elemen pendapatan dalam marketing mix. Nah, penentuan harga juga harus disesuaikan dengan keadaan ya konsumen ya di mana perusahaan itu ya beroperasi, di mana perusahaan itu untuk melakukan pemasaran. Ya, kalau ini harganya terlalu tinggi, yang pertama ya di luar jangkauan konsumen. Kemudian susah untuk melakukan persaingan kepada perusahaan lain yang menjual atau memasarkan produk yang sama. Jadi itu juga melalui pertimbangan oleh sebuah perusahaan ya. Karena kalau harga terlalu tinggi tidak bisa mendapatkan keuntungan, harga terlalu rendah juga tidak bisa menutup biaya ya, baik itu ya fixed cost ataupun variable cost. Nah, untuk menentukan harga dilihat bagaimana keuntungan dari marginal cost itu sendiri dari setiap unit yang ditetapkan setelah dikurangi fixed cost maupun variable cost ya. Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanan ya. Menegaskan bahwa strategi harga jasa adalah menghitung dan merumuskan nilai atau penentuan harga dari produk jasa yang akan dipasarkan. Nah, ini yang bersifat jasa, yang tadi bersifat produk dalam bentuk barang ya.
Nah, kalau dalam bentuk pelayanan itu menyangkut masalah ya jasa, harga dari jasa yang diberikan oleh perusahaan kalau dia bergerak di bidang jasa. Nah, kalau di bidang ini dalam bentuk barang ya, tentunya ya adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk. Itu ya kombinasi dari produk yang diinginkan, yang diminta oleh ya konsumen. Dalam menentukan strategi menetapkan harga perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak langsung. Ya, faktor yang mempengaruhi secara langsung adalah harga bahan baku dipertimbangkan dan penentuan harga produk, biaya produksi, biaya pemasaran, kemudian adanya peraturan pemerintah. Nah, ada beberapa ya syarat faktor yang dipertimbangkan di dalam penentuan harga oleh sebuah perusahaan. Ya, yang pertama ya bagaimana harga bahan bakunya, ya susah atau tidak untuk mendapatkan bahan baku, ya kemudian berapa harga bahan baku itu, kemudian bagaimana biaya produksinya dalam menghasilkan sebuah produk, ya biaya produksi tentunya itu yang tadi saya katakan biaya tetap, biaya variabel, ya biaya tetap itu fixed cost, kemudian biaya variabel ya variable cost itu berapa jumlah yang diproduksi ya rata-rata ya. Kemudian ada yang dikatakan biaya marginal jika adanya penambahan ya, produksi per unit. Nah, ya, jadi rata-rata itu disebut dengan biaya marginal. Ya, penambahan dari produksi ya yang telah ditetapkan. Ya. Nah, kalau biaya variabel biaya rata-rata dari produk yang telah dihasilkan berapa sebenarnya biaya rata-rata ya di luar biaya tetap atau fixed cost ya. Nah, penetapan sedangkan faktor yang tidak langsung namun erat hubungannya dengan penetapan harga adalah harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing dan potongan diskon untuk penyalur dan untuk penyalur dan konsumen. Nah, jadi di sini disebutkan faktor yang tidak langsung ya, biaya yang tidak langsung adalah ada hubungan eratnya dengan penetapan harga adalah harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing dan potongan ya, diskon. Nah, diskon ini juga merupakan biaya ya sebuah produk ya, biaya tambahan ya kalau ya ada pesaing di pasarannya terhadap produk yang diproduksi. Jadi tentunya perusahaan akan melakukan diskon ya, pemotongan harga itu ya, sehingga ini ada kompetitor, ada daya saing ya, kepada perusahaan lain yang memproduksi produk yang sama. Nah, kalau tanpa diskon bagaimana bisa bersaing ya, bisa menarik. Ya, itu bagian juga sudah masuk bagian promosi juga ya kepada konsumen. Nah, itu masuk dalam sebuah biaya ya, diskon itu ya. Kemudian ya ini tadi yang dikatakan oleh ya seorang ahli ya Arif ya, pada tahun 2012 ya. Nah, tentang bahwa diskon itu merupakan biaya tambahan terhadap ya produk yang dihasilkan ya, itu juga merupakan sesuatu yang mesti dipertimbangkan. Nah, kemudian penetapan harga menjadi sangat penting terutama pada keadaan persaingan yang semakin tajam dan perkembangan permintaan. Nah, contohnya ya kalau dalam pemasaran di dalam negeri ini, kalau di Indonesia ini persaingan bagaimana sekian banyak model ya, handphone ya itu juga persaingan berbagai merek ya, berbagai perusahaan. Nah, ini dikatakan penetapan harga akan menjadi penting terutama pada keadaan persaingan yang semakin tajam dan perkembangan permintaan. Dan lihat lagi ya bagaimana perkembangan permintaan terhadap produk itu sendiri, itu juga merupakan sebuah pertimbangan terhadap penetapan harga ya suatu produk ya. Termasuklah di bidang jasa, banyak perusahaan-perusahaan jasa ya yang sama tapi ya ada persaingan pemberi ya, harga di dalam
ya pemberian pelayanan tersebut. Nah, itu juga akan ada sebuah persaingan yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan di dalam menetapkan biaya. Ya, kemudian penetapan harga akan menjadi sangat penting terutama pada keadaan persaingan yang semakin tajam dan perkembangan permintaan. Persaingan yang semakin tajam dewasa ini sangat terasa dalam pasar pembeli. Peranan harga sangat penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi perusahaan di pasar yang tercermin dalam target pasar perusahaan. Nah, setiap perusahaan tentunya ada target di dalam ya penjualan. Nah, penetapan harga juga akan mempengaruhi target. Ya, kalau harga terlalu mahal, tidak mampu bersaing, tentunya target susah untuk tercapai. Nah, memenangkan pasar dengan pemasaran efektif dan ya profitable. Nah, positif dengan kualitas yang juga tinggi. Tujuan penetapan harga adalah memaksimalkan penjualan dan penetrasi pasar, mempertahankan kualitas dan ya diferensiasi produk. Ya, nah ini tujuannya ya, di dalam penetapan ya harga, ya memenangkan pasar dengan pemasaran yang efektif dan ya, profitable yang efektif dan menguntungkan, profit ya. Positif dengan kualitas yang juga tinggi. Ya, tentunya kualitas ya. Kalau harga mahal tidak berkualitas ya konsumen tidak berminat. Dan harga yang stabil tapi berkualitas. Nah, itu yang penting ya. Tujuan penetapan harga adalah memaksimalkan penjualan. Ya, penjualan ya harus diperbesar. Kalau penjualan sedikit, ya tentunya tidak menutup biaya, ya. Biaya ini, biaya tetap, biaya probel, biaya distribusi, biaya promosi. Kalau semakin banyak penjualan, maka ya semakin mengurangi ya jumlah beban biaya produksi itu sendiri dan akan memaksimalkan keuntungan yang lebih besar. Nah, oleh sebab itu pemasaran itu sangat penting sehingga penjualan dapat mencapai target. Jadi strategi-strategi di dalam memasarkan sebuah produk ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membaurkan strategi yang ada. Ya. Dari tadi ya, bagaimana tentang memproduksinya, bagaimana tentang mendistribusikannya, memproduksinya, kemudian bagaimana tentang mendistribusikannya, kemana mendistribusikannya, kemudian ya bagaimana di dalam mempromosikannya. Nah, yang terakhir ini yang bagaimana mempromosikannya. Yang ketiga ya ini lagi ya, bagaimana penyaluran distribusinya. Tadi tentang harga ya. Jadi penyaluran distribusi adalah bagaimana produk yang akan kita pasarkan itu sampai ke tangan konsumen. Nah, itu yang saya bahas tadi, distribusi merupakan bagian dari pertimbangan di dalam penetapan biaya sehingga mempengaruhi harga. Ya, distribusi ini ya keputusannya menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan potensial. Nah, jadi pelanggan potensial ya tentunya kan pelanggan yang terus-menerus untuk melakukan pembelian pada produk yang dipasarkan oleh perusahaan ya, baik dia dalam bentuk ukurannya kecil maupun yang besar. Nah, itu jadi itu mesti diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Jadi di sini ya, keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan potensial. Keputusan tersebut meliputi keputusan lokasi fisik di mana sebuah perusahaan harus didirikan. Nah, itu juga ya bagian daripada ya pertimbangan dari sebuah perusahaan. Nah, itu di dalam penetapan sebuah ya harga produk. Penentuan lokasi kantor
beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Nah, kalau sebuah perusahaan didirikan jauh dari lokasi pemasaran, itu tentunya akan memakan biaya yang besar. Jadi sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau target keuntungan. Ya. Kemudian yang keempat adalah promosi. Nah, promosi merupakan kegiatan untuk mengkomunikasikan kelebihan-kelebihan produk dan membujuk konsumen untuk membelinya. Jadi, pengertian promosinya ini merupakan kegiatan untuk mengkomunikasikan kelebihan-kelebihan produk dan membujuk konsumen untuk membelinya. Itu intinya. Ya, jadi suatu konsumen akan tertarik jika dia melihat ya kelebihan-kelebihan dari produk itu sendiri dari produk-produk lain sebagai pembanding dengan harga ya yang terjangkau bagi konsumen. Nah, itu juga menarik ya. Itu merupakan salah satu cara membujuk konsumen. Nah, ini apakah tersampaikan tidak melalui promosi itu? Nah, kalau pada saat ini tentunya untuk promosi akan lebih mudah karena di mana akses internet sudah 80% hampir merata untuk di seluruh Indonesia. Ya, walaupun masih ada 20% yang mungkin memerlukan bentuk promosi yang lain, misalnya dengan face to face, door to door, ya dengan promosi dengan kegiatan-kegiatan olahraga, ya melalui pamflet. Nah, kalau sekarang kan bisa melalui online mempromosikan sebuah produk. Jadi konsumen bisa membaca sendiri bagaimana kelebihan produk, kualitas produk itu sendiri maupun harga produk. Jadi pengertian lain menjelaskan promosi adalah kegiatan memperkenalkan suatu produk dari perusahaan tertentu agar dapat dikenal publik, menarik minat pembeli. Kegiatan promosi ini biasanya merupakan komponen yang menjadi prioritas dari kegiatan pemasaran. Nah, itulah dikatakan tadi sebuah produk diproduksi. Sebuah perusahaan memproduksikan produk, tapi didiamkan, hanya dipasarkan di toko misalnya, ada beberapa tempat tanpa dipromosi, itu akan sedikit penjualannya ketimbang dipromosikan ya dengan berbagai bentuk, apalagi secara online maupun yang lain yang tidak dapat jangkauan akses internet, bisa dalam bentuk penyebaran brosur, kemudian baliho, melalui radio, televisi. Itu berbagai jenis cara mempromosikan produk itu sendiri, dari kelebihan-kelebihannya ya, maupun jenisnya, harganya ya, sehingga konsumen bisa melakukan sebuah perbandingan ya terhadap produk-produk yang lain, dan itu informasi merupakan komunikasi dari perusahaan kepada konsumen tentang perkenalan sebuah produk yang dihasilkannya. Nah, dengan tujuan bagaimana bisa menghasilkan penjualan yang semaksimal mungkin, yang sebesar-besarnya, dan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Ya. Nah, oke. Demikian tadi ya. Ada beberapa pokok yang penting di dalam ya strategi memasarkan produk ya, mau dalam bentuk barang maupun jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan di dalam menghasilkan ya keuntungan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan ya sebelum perusahaan memasarkan produk itu sendiri. Nah, itu disebut dengan ya, strategi pemasaran dengan berbagai ya sisi sudut tersebut, baik dari segi harga maupun ya dari segi ya kualitas produk, jenis produk, maupun kemana mengarahkan produk itu dipasarkan, bagaimana cara mempromosikan, itu adalah bagian dari promosi, bagian dari dalam bauran ya pemasaran yang sering disebut dengan ya marketing mix atau strategi ya juga strategi ya bauran pemasaran. Nah, itu masih banyak rinci pengembangannya. Ini hanya masih dalam garis besar yang dapat saya jelaskan pada video di YouTube pada kali ini untuk pada adik-adik mahasiswa di prodi bisnis khususnya dan
publik pada umumnya. Semoga bermanfaat ya, sebagai sebuah pencerahan awal di dalam mengenal bagaimana memanage ya sebuah perusahaan ya di dalam memasarkan produknya, baik barang maupun jasa. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan ya, selamat malam, dan jika berkenan ya silahkan subscribe, like, and share ya. Silakan tinggalkan komen dengan like, jempol ke atas ya. Semoga ini ya menjadi masukan yang berharga buat kita semua. Terima kasih, semoga Anda tetap dalam keadaan sehat selalu.